dari tingkat 3C Poltekkes Kemenkes Prodi Farmasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian di apotik dan kami akan mempraktekkannya. Di sini kami menggunakan apotik yang ada pada kampus kami. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Aditya Pristini. Saya Marcelin Rizani. saya Jennifer dan saya sendiri Juniarti Gabriela Dorangau. Dan saya Priscilla Desiana. Selamat menyaksikan. Pelayanan kefarmasian di apotik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun kebutuhan obat di apotek. Pada bagian perencanaan, kita melihat stok obat sebelum melakukan pengadaan obat. Kita melihat stok obat mencukupi untuk beberapa hari atau tidak. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan seperti mengisi buku defekta ini. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan adanya masalah kekosongan obat. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang diperoleh dari PBF. Untuk penerima barang selain narkotik dan psikotropik, juga harus dicek nomor item dan jumlah item barang, hingga diketahui barang tersebut sesuai atau tidak yang faktur yang tertera. Yang berikut merupakan kegiatan penyimpanan dengan cara menempatkan obat-obat pada tempat yang aman dari gangguan fisik yang dapat merusak obat. Kali ini saya sedang melakukan penyimpanan obat harus sesuai dengan abjad, dimulai dari huruf A terlebih dahulu. Pemusnahan terhadap obat-obat yang sudah tidak terpakai seperti obat yang kadaluarsa. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen di apotik, meliputi keuangan, barang, dan pelaporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan resep merupakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be. Pelayanan resep merupakan pelayanan yang dilakukan kepada pasien
yang ingin melakukan pengobatan sendiri. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, Maybe we don't. maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. So won't you ride with me? Saya akan memberikan kesimpulan tentang pelayanan kefarmasian di apotik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini kita harus mengisi buku defekta, di mana buku ini berfungsi untuk menyesuaikan kebutuhan kita agar tidak terjadi kekosongan. Yang kedua itu adalah pengadaan. Pengadaan ini adalah proses penyediaan obat yang dimana dibutuhkan di rumah sakit ataupun di pelayanan kefarmasian lainnya yang diperoleh dari PBF atau pabrik besar farmasi. Nah, yang ketiga adalah pengiriman. Pengiriman ini kita harus mengecek kembali lagi antara jumlah item dan juga nomor item agar menyesuaikan apakah yang kita pesan itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang berikutnya itu adalah penyimpanan obat. Penyimpanan obat harus sesuai dengan kriteria obat masing-masing. Itu yang pertama, disimpan berdasarkan golongan alfabet, suhu, metode FIFO, serta penggolongan obat psikotropik dan juga narkotik. Yang keenam adalah pelayanan resep. Nah, pasien datang ke apotik dan memberikan resep. Setelah itu, TTK menganalisis resep tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, TTK memberikan informasi kepada pasien total harga yang harus dibayar oleh pasien tersebut. Setelah registrasi pembayaran selesai, TTK meracik obat yang tertera di dalam resep tersebut. Setelah diracik, TTK melihat kembali lagi apakah obat tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dan di dalam resep. Setelah itu, TTK memberikan obat tersebut kepada pasien dan memberikan PIO kepada pasien tersebut. Nah, yang terakhir adalah pelayanan non-resep. Ini di mana pasien datang ke apotik tanpa membawa resep dan memberikan atau menceritakan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut ke TTK. Setelah itu, TTK memberikan obat sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Dan setelah memberikan obat, TTK memberikan PIO obat kepada pasien tersebut. Oke, sekian informasi yang bisa diberikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. 1, 2, 3. Pop